Dasar istri durhaka kamu nih ya. Berani sekali kau memukul Adi. Dia itu suamimu. Pekik Bu Indah menggelegah. Bahkan jari telunjuknya ia arahkan pada sang menantu. Sungguh tak mengira bahwa Naya memukul Adi. Ya aku kan cuma membalas perlakuannya aja. Siapa suruh Mas Adi menamparku lebih dulu? Mana alasannya tidak jelas lagi. Cuma dengar omongannya Ayu. Dia langsung nampar aku tanpa mencari kebenarannya dulu. Jelas aku tidak terimalah. Enak aja main tangan sembarangan. Balas Naya dengan santainya. Sama sekali tidak merasa bersalah sama sekali. Ayu yang berada di pojok sofa pun sangat terkejut. Ternyata tak hanya dirinya yang kena gampar. Kakaknya Adi pun sama. Bahkan jika dilihat dua pipi itu merah semua. Yang artinya Naya telah menampar sebanyak 2 kali. Ayu pun semakin menatap horor pada kakak iparnya itu. Adi, kenapa kamu cuma diam saja? Kamu balaslah Naya. Didik dia dengan benar. Mana ada istri melawan suami sampai segitunya. Kamu suami. Seorang pemimpin. Jangan mau kalah. Balas tampar Nia balik. Cepat. Seru Bu Indah pada putranya. Tetapi putranya itu tidak bergerak. Ia berdiam layaknya patung. Naya pun terkekeh. Tidak heran kalau suamiku sebut hai itu. Orang tutornya gak ngotak gitu. Gumam Naya. Mana ada istri durhaka? Aku tuh cuma membelah harga diriku. Ditampar aku balik nampar. Impas bukan? Istri itu bukan keset. Istri itu adalah teman seumur hidup. Apa jika ibu berada di posisiku? Ibu akan diam saja diperlakukan semena-mena. Ujar Nia menatap tajam pada ibu mertuanya. Heleh, mana ada hal yang seperti itu. Suamiku sangat cinta padaku. Percaya padaku. Dan mertuaku pun sangat baik dan sayang padaku. Beda dengan kamu yang durhaka. Sukanya melawan suami dan mertua. Sarkas Bu Indah. Memangnya aku melawan soal apa? Apa menurut ibu aku harus diam saja gitu dijadikan pembantu gratisan oleh ibu? Jangan zolim-zolim Bu Jeti mertua. Awas nanti matinya susah. Dan kena azam di alam kubur. Belum lagi masuk neraka. Hiih. Ngeri-ngeri sedap pokoknya malah. Tukas Naya sembari bergidik ngeri. Dasar mantu kurang ajar kamu ya. Siapa yang zolim di sini? Yang ada kamu mantu durhaka. Pekik Bu Indah tidak terima dikatai zolim. Haduh, mana ada orang zolim ngaku. Yang ada neraka cepat penuh. Gumam Naya tapi masih bisa didengar oleh mereka semua. Adi, lakukan sesuatu. Kenapa kamu cuma diam saja dari tadi, ha? Sempot Bu Indah pada putranya itu. Bu. Adi pun gelagapan. Adi pusing ah. Setiap hari kalian ribut melulu. Ujar Adi yang lebih memilih menghindar. Gegas Adi berlalu masuk ke dalam kamarnya. Mengabaikan mereka semua yang terus bertengkar tiada henti itu. Hei Adi. Mau kemana kamu? Adi. Teriak Bu Indah. Naya hanya tersenyum miring. Bu jangan teriak-teriak gitu. Jangan marah-marah terus. Kalau nanti hipertensi ibu kumat dan malah kena stroke gimana? Ibu sendiri nanti yang susah. Peringat Naya kurang ajar. Tapi kurang ajar kepada mertua seperti Bu Indah mah diwajibkan. Biar tidak terus semena-mena pada seorang menantu. Semoga saja tidak ada menantu yang bernasib sama seperti dirinya. Yang mempunyai mertua galak dan semaunya seperti Bu Indah. Mata Bu Indah mendelik sempurna. Dadanya pun mulai megap-megap. Sementara Ayu hanya diam saja dari tadi. Takut kena gampar lagi dari kakak iparnya itu. Kamu, jaga mulutmu mulai sekarang ya Ayu. Jika kamu asal fitnah seperti tadi, Mbak tidak akan kasih ampun. Masih untung cuma Mbak tampar. Coba orang lain pastilah udah dilaporin polisi karena udah mencemarkan nama baik. Seru Naya memperingati adik iparnya itu. Ayu hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Tanda mengerti. Bagus. Setelahnya Naya pun pergi menyusul Adi. Oh astaga, Punya dosa apa aku punya menantu seperti dia? Sambat Bu Indah. Bu, huku.
sakit ini, Bu. Masih perih. Rengek Ayu kembali terisak. Tamparan Nea tidak main-main. Ia menggunakan seluruh tenaga dalamnya untuk menampar Ayu tadi. Oh ya ampun, pipi kamu Yu. Sampai bengkak begini. Memang keterlaluan sekali Nea itu. Gerut tubuh Indah. Ayo ke dapur, kita kompres pakai es. Ajaknya pada Ayu. Ayu pun nurut saja. Malamnya, mereka semua pun berkumpul di meja makan. Kecuali Nea tentunya. Nea menolak karena ia sudah makan sebelum pulang tadi. Jadi ia masih merasa kenyang. Mana istrimu, Di? Tidak ikut makan? Tanya Pak Ari. Mendengar pertanyaan suaminya, mendadak wajah Bu Indah menjadi sinis. Alah, ngapain nanyain si Nea kamu, Pak? Biarin aja dia mau mampus karena tidak makan. Udah, yuk segera mulai makannya. Ketus Bu Indah mengomeli suaminya. Pak Ari hanya menatap heran istrinya. Kok cuma ini sih Bu lauknya? Tempe goreng sama sayur apa ini? Protes Adi. Sayur nangka. Sahut Bu Indah. Apaan sayur nangka kok bening begini? Biasanya kan pakai santan. Terus mana ini sambelnya? Kok gak ada? Protes Adi lagi. Cabai mahal. Jadi ibu gak bikin sambel? Udah makan aja jangan banyak protes. Penjualan emas kemarin cuma sedikit. Jadi kita makan apa adanya dulu sampai kamu gajian Adi. Sahut Bu Indah. Makan malam mereka sangat sederhana sekali. Yakni sayur nangka bening dengan tempe goreng saja. Melihatnya saja sudah tak selera. Apalagi memakannya. Tapi karena dari siang tadi Adi belum makan. Jadi terpaksalah Adi memakannya juga. Adi merem-melek saat merasakan rasa makanan yang aneh itu. Cuma asin saja tidak ada sedap-sedapnya sama sekali. Ternyata jika dibandingkan, masakan istrinya jauh lebih baik. Walau dengan lauk sederhana, tetapi masakan Nea terasa gurih dan cukup enak. Sedangkan Pak Ari dan Aris makan dengan diam. Keduanya tanpa protes sedikit pun. Memang sudah biasa ibu mereka sepelit itu. Berbeda dengan Ayu yang sama protesnya dengan Adi. Ini makanan apa sih, Bu? Kok cuma asin aja rasanya? Mana sayur gak ada pedes-pedesnya lagi. Ini mah seperti kolak nangka, bukan sayur. Celetuk Ayu memprotes. Rasanya tidak sanggup memakannya. Tapi karena tidak ada makanan lagi selain ini, terpaksalah Ayu menelannya walau harus menahan rasa aneh di mulutnya. Sika, jangan banyak protes deh. Masih untung ada makanan. Cepat dimakan kalau tidak mulai besok tidak ada lagi makanan. Ketus Bu Indah. Dengan sangat terpaksa Adi dan Ayu memakan makanan itu. Sampai di beberapa hari kemudian pun menu makan mereka jauh dari kata layak. Terkadang cuma orek tempe dan kerupuk saja. Sayur bayam dan sambal teri. Makanan yang sangat sederhana sebagai pengganjal perut mereka dari rasa lapar. Dan sejauh ini, Nea pun hanya ikut makan ala kadarnya, sekali dalam sehari. Itu pun sebagai menutupi kemampuannya yang punya uang banyak. Jika ia tidak makan sama sekali di rumah itu, maka mereka pasti akan curiga. Begitu saja Bu Indah masih merasa mencurigainya. Karena mana mungkin cuma makan sekali dalam sehari, tapi Nea beralasan ia tengah puasa. Jadi Bu Indah pun percaya-percaya saja. Seperti saat ini, semua orang tengah sarapan bersama dengan berlaukan sambal oncom dan juga kerupuk saja Nea tidak ngikut. Nea lebih memilih berdiam di kamar. Tapi jangan salah, ia saat ini tengah memakan roti dan beberapa jajanan lainnya, ditemani dengan 2 susu kotak. Ia membelinya kemarin sore, lalu disembunyikan di dalam tas buluknya. Dengan makan itu saja membuat perut Nea kenyang. Hahaha, kasihan. Kalian makan dengan sambal oncom, sedangkan aku makan roti sama susu. Lagian sama diri sendiri aja pelit. Derita dibikin sendiri, ya nikmati aja makanan itu sendirian. Aku mah ogah. Duitku udah banyak. Udah punya gaji bulanan. Jadi mendingku buat seneng-seneng sendiri. Salah siapa pelit sama aku? Andai kalian tidak sepelit itu, aku tidak akan menyembunyikan semua gajiku. Kalau kalian baik, aku gak akan neman menyenangkan kalian semua.
Gumam Naya terbahak sendiri di dalam kamarnya. Ia sangat menikmati sarapannya pagi itu, walau cuma roti selai dan susu. Tapi bagi Naya yang tidak pernah jajan sama sekali semenjak jadi istri itu sudah cukup mewah. Haduh, makan roti begini udah kayak orang kaya saja aku. Nanti siang jajan di warteg kah? Gumam Naya lagi. Sedangkan di luar sana, lagi-lagi mereka harus mengirit pengeluaran supaya uang yang tersisa sampai di tanggal adi gajian. Sebenarnya Bu Indah masih ada beberapa emas yang disimpannya. Tapi Bu Indah merasa eman untuk menjualnya. Benar kata Naya tadi, derita mereka itu dibikin sendiri. Pelit pada diri sendiri itu termasuk juga zolim. Tapi Naya tak mau ambil pusing, yang penting dirinya senang. Tidak memperdulikan mereka yang suka zolim kepadanya. Di saat keluarga Adi makan dengan lauk ala kadarnya, di sini Naya malah makan dengan lahap di sebuah rumah makan Padang. Ia tidak memperdulikan mereka mau makan atau tidak. Toh dulu ia juga diabaikan. Mereka punya banyak makanan pun Naya tidak pernah dikasih. Jadi jangan salahkan Naya jika Naya melakukan hal yang serupa. Untuk saat ini pun Naya tidak berani bagi-bagi kepada Aris. Takut adik iparnya itu curiga kalau memang benar dirinya yang telah mencuri uang kakaknya. Mau mengatakan ia sudah bekerja juga tidak mungkin. Walau Aris baik, tapi ada setitik keraguan dalam hati Naya. Bagaimanapun juga, Aris bagian dari keluarga itu. Ya pokoknya Naya jaga diri aja lah. Berpura-pura saja dia kere. Padahal tabungan di rekeningnya mulai menggendut. Enak banget ayam lalapan ini. Selama jadi istri Mas Adi mana pernah aku makan enak begini. Palingan jika pas masak enak ke bagian kepalanya aja. Gumam Naya dengan mulut yang penuh. Ia makan dengan sangat menghayati makanan tersebut. Sementara di depan sana, ada seseorang yang mengamati tingkah Naya yang makan dengan lahapnya. Selesai makan, Naya pun membayar makanannya di kasir. Saat membayar tagihan, ada seorang wanita muda yang memperhatikannya dengan mata tidak berkedip. Ngapain lu liatin gue sebegitunya? Mau gue colok mata lu? Semprot Naya galak. Si wanita muda tersebut pun gelagapan, sekaligus takut. Dah galak bener kakak ipar Ayu ini. Gerutu wanita itu. Maaf Mbak. Mbak ini kakak iparnya Ayu bukan? Tanya wanita itu yang ternyata teman sekolah Ayu. Citra namanya. Mata Naya memicing. Kamu siapa? Tanyanya masih dengan wajah galaknya. Saya teman sekolah Ayu Mbak. Beberapa kali juga pernah main ke rumahnya Ayu. Jawab Citra yang sedikit hafal dengan wajah Naya karena pernah beberapa kali berkunjung. Tidak penting. Dumel Naya kemudian langsung melengos pergi dari sana karena telah mendapatkan kembaliannya. Sementara Citra, teman Ayu itu melongo dengan sikap judes Naya. Astaga, galak bener. Gumam Citra sambil menatap horor kepergian Naya. Ini deh pesanannya. Semuanya 76.000. Seru pegawai rumah makan seraya menyodorkan plastik pesanan Citra. Iya, ini uangnya Mbak. Citra memberikan uang 100.000. Setelah mendapatkan kembalian Citra pun juga berlalu dari sana. Sedangkan Naya sedikit merasa was-was. Duh, nanti gimana kalau teman Ayu itu mengadu ke Ayu ya kalau aku habis makan di rumah Padang ini? Gumam Ayu sedikit khawatir. Dan benar saja, malam harinya, Naya diinterogasi oleh sang mertua. Siapa lagi kalau bukan Bu Indah? Mertua satu itu sangat kepo dan kurang kerjaan sekali. Suka sekali mengurus kehidupan Naya. Kata teman Ayu, kamu tadi siang makan enak di rumah makan Padang ya? Tanya Bu Indah saat mereka semua berkumpul di meja makan. Naya yang mengaku sedang berpuasa itu pun terpaksa ikut makan di sana. Ya, walau lauknya cuma ikan asin dan oseng kangkung. Kak siapa bilang? Ibu kan tahu kalau Naya itu puasa. Seharian juga Naya tiduran di kamar karena lemas. Sahut Naya pura-pura terkejut. Bu Indah dan Ayu pun saling lirik. Bu Indah terlihat menaikkan kedua alisnya. Tanda bertanya kepada anaknya itu. Tapi temen aku bilang, dia lihat Mbak Naya makan nasi Padang di sana. Imbuh Ayu. Semua mata pun mengarah pada Naya.
Benar Naya apa yang dikatakan Ayu? Kamu makan di rumah Padang? Uang dari mana? Tanya Adi yang lagi-lagi percaya pada ucapan adiknya. Brak. Tanpa diduga, Naya membanting sendok makannya di meja, sehingga menimbulkan bunyi gaduh. Semua orang tersentak kaget. Mas, apa yang kukatakan kemarin? Jangan termakan mentah-mentah omongan Ayu. Cari tahu dulu kebenarannya baru kamu bisa menuduhku. Kata Naya mendelik marah pada suaminya. Adi pun gelagapan. Siapa yang nuduh si Nek? Orang Mas cuma nanya. Kilah Adi. Ya ampun, Di. Kenapa kamu lemah begitu di hadapan Naya? Kamu kan suami, yang tegas dong. Omel Bu Indah. Hei kamu, sudah kubilangkan jangan asal main fitnah. Mau kurobek apa mulutmu itu, ha? Bentak Naya pada Ayu, cerdik bukan? Untuk menutupi kebohongannya Naya malah marah duluan. Ayu beringsut ketakutan. Tapi, kata Citra, dia melihat sendiri kalau Mbak makan enak di rumah Padang. Dan tidak mungkin temanku itu berbohong. Cicit Ayu. Mana buktinya kalau aku makan di rumah Padang, ha? Orang duit aja kagak punya bagaimana mau makan enak di rumah makan yang terkenal mahal itu. Cerocos Naya. Benar juga. Dari mana Naya bisa makan di rumah makan Padang itu? Kecuali kalau benar Naya lah yang mencuri uang kakaknya. Tapi sayangnya Ayu tidak punya bukti. Jadi terpaksa Ayu pun diam. Tidak ada. Lirih Ayu. Karena memang tidak ada bukti. Hanya sebuah aduan dari Citra saja. Tuh kan, kalau tidak punya bukti, jangan asal nuduh kamu, Yu. Kesabaranku ini hanya sebatas lembar tisu. Itu pun dibelah jadi 4. Bisa-bisa mulutmu itu ku gampar sampai gigimu rontok. Dengus Naya mengancam. Benar-benar Naya ini tidak ada sopan-sopannya. Padahal kedua mertuanya juga ada di sana. Tapi seorang Naya tidak mau ambil pusing. Toh mereka pun juga tidak menghargainya sebagai menantu di rumah itu. Sudah. Ini sedang di meja makan. Jangan ribut terus ah. Bapak kan Jeti gak selera makan. Ujar Pak Ari. Bu Indah yang tadinya hendak mengomel lagi pun tidak Jeti. Dan berakhir meja makan kembali hening dan mereka pun pada diam sembari menikmati nasi di piring masing-masing. Slamet, untung udah marah duluan. Tak bisa berkutik kan kau Ayu. Naya gitu loh dilawan, salah cari musuh lo. Seloroh Naya dalam hati. Seperti biasa, selesai makan semua orang langsung berlalu meninggalkan bekas makan mereka begitu saja di meja. Tetapi Naya yang tak mau capek sendirian itu pun segera mencegah kepergian Ayu. Yu, jadi perawan rajinlah sedikit. Perawan apaan nih habis selesai makan langsung ninggalin bekas makannya gitu aja. Ayo bantu Mbak beresin ini semua. Ujar Naya sedikit memerintah. Bu Indah yang mendengarnya pun tidak terima. Jangan kau nyuruh-nyuruh anakku kerja begituan. Dia itu putri di rumah ini. Udah Yu, masuk kamar aja sana, lalu belajar. Besok harus sekolah kan? Belajarlah yang rajin supaya kelak Jeti orang sukses. Gak seperti dia tuh yang hidupnya belangsak dan bisanya Jeti benalu di keluarga suaminya. Ketus Bu Indah sambil melirik sinis pada sang menantu. Naya memutar bola matanya malas mendengar semua ocehan sang mertua. Sakit hati. Oh ya jelas, memang siapa sih yang mau hidup ngebelangsak seperti ini? Tidak ada yang mau kali. Heleh, manjain terus itu sang tuan putri. Memang cita-cita mau jadi apa sih? Mau jadi dokter mau jadi insinyur kek pasti haruslah rajin jika di rumah mertua. Kalau malas, Mbak yakin kamu pasti bakal punya mertua modelan seperti mertuaku. Aku yang rajin dan soleha gini aja punya mertua kayak Dajjal. Apalagi lu yang pemalas Ayu, cuci sempak sendiri aja tangan lu langsung melepuh. Apalagi beres-beres di rumah suamimu kelak. Seloroh Naya mencibir adik iparnya. Kalau Ayu menikah nanti, gak bakalan Ayu bernasib sama sepertimu Naya. Ayu itu cantik. Di rumah suaminya kelak haruslah diratukan. Bukan Jeti babu sepertimu. Dan Ayu bakal ibu nikahkah dengan orang yang sukses.
Supaya kelak hidup Ayu enak, gak miskin kayak kamu. Hardik Bu Indah. Lagi-lagi Nia memutar bola matanya malas, sampai juling ke atas. Lah dikiraan aku dulu tidak cantik apa. Bahkan jika dibandingkan, masih cantikan aku kali ketimbang anak ibu itu. Cuma bedanya agak kusam aja karena tak terawat. Apalah dah, nasibku yang punya suami pelit bin medit. Mertua juga kayak Firaun. Boro-boro diratukan. Disuruh kosek WC iya. Sahut Nia ceplas-ceplos. Jangan asal bicara kamu. Harusnya kamu bersyukur karena aku masih mau menampungmu di rumahku. Kalau bukan anakku yang menghidupimu. Sudah mati kali kau sedari dulu. Pekik Bu Indah murka. Ia tidak terima lagi-lagi dikatai Dajjal dan Firaun oleh menantunya itu. Idih, aku juga udah punya rumah kali Bu. Terus masalah Mas Adi yang menghidupiku. Itu udah menjadi kewajibannya. Berani menikahi anak orang. Berani menanggung kehidupannya juga dong. Terus cuma ngasih nafkah soprit kok bangga sih. Aku tahu ya jatah nafkah aku ibu yang pakai. Jangan dikiranya aku gak tahu Bu. Aku tahu semuanya, semuanya. Ucap Nea sedikit menekan kata di akhir kalimatnya. Heleh, apa yang kau tahu tentang anakku? Kamu tuh bisanya cuma jadi benalu. Pernikahan itu saling bantu-membantu. Harusnya kamu juga bekerja dong. Bantu-bantu perekonomian keluarga. Bukan cuma keluyuran aja pekerjaanmu. Omel Bu Indah. Mencibir menantunya yang belum tahu Adi sudah naik jabatan. Biarlah Nia tidak usah tahu saja. Jadi Adi bisa mengumpulkan uang untuk ditabung buat masa depan nanti. Aku kerja terus uangnya buat ibu gitu. Enak saja. Kalau aku kerja ya duitnya buat aku sendirilah. Ibu rakus gitu. Oga aku dijadiin sapi perah oleh ibu. Tolak Nia enteng sekali mulutnya. Sama sekali tak ada takutnya sama mertuanya itu. Ya mau bagaimana lagi? Rugi mah kalau baik-baikin Bu Indah. Nia hanya bersikap sesuai dengan sikap sang mertua kepadanya. Jika Bu Indah baik, maka Nia bisa lebih baik lagi. Andai Bu Indah penyayang, Nia bisa lebih sayang lagi kepada beliau. Karena Nia sudah tak punya orang tua. Cukup haus kasih sayang sebenarnya. Tapi apalah dah. Punya mertua modelan kayak Dajjal membuat Nia juga harus waspada. Tidak boleh lemah apalagi ditindas. Pokoknya harga diri harga mati pokoknya. Nyesel ibu restuin kalian menikah dulu. Ketus Bu Indah. Aku lebih nyesel lagi Bu. Udahlah kapan selesainya ini piring kalau terus berdebat. Ayo yuk. Bantu Mbak. Kalau kamu gak bantu oke fix. Mbak juga gak bakal mau beres-beresin lagi ini kerjaan rumah. Biarlah dikerjakan ibu sendirian. Ujar Nia mulai jengah. Kayak enak saja. Kamu numpang harus sadar dirilah. Ketus Bu Indah lagi. Bodoh balas Nia juga ketus. Nia sudah bersiap pergi tapi segera dihadang Bu Indah. Mau kemana kamu? Beresin dulu meja makannya. Hardiknya memerintah. Ogah. Tolak Nia. Karena perseteruan semakin alot dan tidak ada habisnya. Akhirnya Ayu pun mengalah. Ia tahu seberapa keras ibunya. Dan kakak ipar juga tak kalah kerasnya. Mungkin jika dibiarkan akan ada drama jambak-jambakan. Dan tentunya pastilah kakak iparnya itu yang menang. Udah Bu, udah. Biar Ayu bantu Mbak Nia. Cuma ini aja kan? Gak akan lama kok. Seru Ayu menengahi. Tumben-tumbenan anak itu jadi bijak. Biasanya juga tak kalah badasnya dari sang ibu. Nia yang mendengarnya juga biasa saja. Ya udah, ayo. Udah ngantuk nih. Cetus Nia langsung berbalik membersih meja makan. Tapi yuk. Bu Indah masih belum terima. Udah gak apa-apa, ibu masuk aja ke kamar. Ayu juga mulai mengumpulkan gelas-gelas lalu ia taruh di wastafel. Tuh dengerin kata anaknya. Orang Ayu udah mau mulai rajin gini ibu malah nyuruh Jeti pemalas. Gimana sih? Aturan tuh ibu menggembleng Ayu supaya Jeti anak rajin. Biar kelak Jeti menantu idaman mertua. Sindir Nia. Bu Indah mendengus kesal. Setelahnya pergi meninggalkan meja makan yang menyatu dengan dapur itu.
Ini cucilah. Mbak mau ngelap meja. Titah Nea sengaja menyuruh Ayu nyuci piring. Iya mbak. Ayu dengan pelan mulai menyabuni piring-piring dan gelas bekas makan mereka. Karena tidak pernah, gerakannya pun sangat lelet. Mau selesai kapan kalau gerakanmu slow begitu? Sampai lebaran monyet. Seloroh Nea setelah menyelesaikan bagiannya. Iya mbak. Ini tanganku licin jadi takut jatuh. Ujar Ayu. Cepetin sedikit. Yang gesit gitu loh. Komen Nea lagi. Ayu mengangguk kemudian mempercepat untuk mencuci piring-piring tersebut. Piaa. Benar saja. Satu puring meluncur bebas ke bawah dan akhirnya pecah. Ya ampun. Ayu. Gimana sih? Nyuci piring aja tidak pecus. Begini nih kalau anak terlalu dimanja oleh ibunya. Sama sekali tak bisa apa-apa. Semoga kelak kamu gak punya mertua kayak mertuaku. Hardik Nia merasa puas. Karena telah membalas perlakuan Bu Indah dulu kepada Ayu. Dulu, seenak jidat Bu Indah ngatai-ngatainya. Kini pelan-pelan mulai ia kembalikan kepada anak dari mertuanya itu. Maaf mbak, tanganku licin tadi. Cicit Ayu dengan nyali yang menciut. Sungguh kakak iparnya ini galak sekali. Ayu pun mulai takut kalau nanti ia juga punya mertua yang jahatnya seperti sang ibu. Ya, Ayu mulai sadar kalau ibunya memang sejahat itu pada kakak iparnya. Dulu ia selalu diam saja ketika sang ibu membuli Nea, malah terkesan mendukung. Ikut-ikutan juga. Kini, Ayu seolah sedang di posisi Nea. Nea mendengus, pura-pura kesal. Ya udah, selesai itu nyuci piringnya. Mbak akan sapu. Kena kaki orang rumah malah berabe nanti. Ketus Nea, walau begitu ia tidak tega. Alhasil ia juga yang menyapu bekas pecahan piring tadi. Ya ampun, apa tadi yang pecah? Gimana sih kamu Nea? Lama-lama habis piring ibu kamu pecahin semua. Tiba-tiba Bu Indah kembali lagi ke dapur saat mendengar ada yang pecah tadi. Bukan aku tapi anak ibu tuh yang mecahin. Celetuk Nea menyahut. Ia masih sibuk mengumpulkan beling-beling yang tercecer itu. Iya Bu, Ayu yang pecahin tadi. Jadi jangan salahin Mbak Nea. Sahut Ayu sambil meringis. Takut juga diomeli ibunya. Tapi mana mungkin Bu Indah memarahi anaknya. Yang ada ia menyalahkan menantunya itu lagi. Ini tuh tetap salah kamu Nea. Udah dibilang kan Ayu tuh gak pernah kerjain yang beginian, tapi kamu masih masa juga. Ya begini kan jadinya. Hardik Bu Indah lagi menyalahkan Nea. Ayu pun kaget, tapi yang disalahkan malah biasa-biasa saja, sama sekali tidak terpengaruh. Mungkin sudah kebal dengan semua ucapan sarkas sang mertua. Ya karena tidak pernah makanya belajar mulai sekarang Bu. Gimana sih? Anak kok dimanja terus? Sahut Nea dengan santainya. Ngerti apa kamu soal ngurus anak? Punya anak aja nggak kamu? Dasar mandul. Hina Bu Indah. Nea pun meradang dihina mandul oleh mertuanya. Apa? Ibu bilang apa tadi? Coba ucapkan sekali lagi. Tantang Nea dengan sedikit membanting pengki yang berisi beling itu. Apa? Memang benar kan kalau kamu itu mandul? Buktinya udah setahun lebih menikah dengan anakku, kau tak kunjung hamil. Kalau bukan mandul, lalu apa namanya? Sarkas Bu Indah dengan mengangkat kedua tangannya berkacak pinggang. Pertanda balik menantang sang menantu. Mertua vs menantu yang sama-sama tidak ada yang mau mengalah, lama-lama bisa hancur rumah ini. Ayu yang melihat perseteruan sengit antara ibu dan kakak iparnya pun ketar-ketir, apalagi yang bakal kakak iparnya itu lakukan kali ini. Jangan sampai deh ada pertumpahan darah di sini. Sungguh Ayu sangat takut sekali saat ini. Ibu! Gagap Ayu yang hendak menegur. Prang. Kerompiaang. Kedubraak. Sontak saja. Bu Indah dan Ayu langsung menutup mata dan telinga saat Nea mulai mengamuk dengan membanting semua piring gelas dan apa saja yang ada di rak piring.
Bahkan piring gelas yang belum selesai dicuci oleh Ayu pun menjadi sasaran kemarahan Neya. Brak. Praaang. Amukan Neya masih berlanjut. Nafasnya megap-megap dengan wajah yang sudah merah padam. Dengar! Kalaupun aku memang benar mandul, apa kamu menghinaku, ha? Teriak Neya menggelegah. Melampiaskan amarahnya karena ibu mertuanya kali ini sungguh keterlaluan dalam menghinanya.